posisi ITMA sendiri saat ini berada di mana dan akan seperti apa Pak ke depannya? Sebagai perusahaan TBK, ITMA itu sebagai sebuah perseroan yang sudah bergerak di bisnis energi nasional. Tentu peta bisnis kita itu sebetulnya adalah sebagai pendatang baru di industri energi. Satu. Kedua, aktif melakukan investasi di pembangkit listrik yang skala kecil. Ya. Hingga saat ini kita sudah fokus investasi di infrastruktur energi di beberapa lokasi yang disebut daerah-daerah yang membutuhkan energi. Jadi kita lebih banyak di PLTU, PLTA, dan beberapa pembangkit-pembangkit yang kecil ya, skalanya 30-50 mega. Nah itu yang menjadi peta energi nasional yang kita masuk ke dalam struktur energi di perseroan. Nah kalau ke depan, bisnis inti kita ini tetap kita akan jalankan sesuai dengan apa yang telah kita lihat bahwa kondisi energi di beberapa wilayah di seputar Indonesia ini yang disebut ratusan kabupaten kota masih banyak dan perlu di backup dengan ya PLTU, PLTA ataupun pembangkit-pembangkit yang kecil skalanya untuk bisa melengkapi apa yang memang tidak ada di daerah-daerah tersebut ya. Itu mungkin peta utamanya sih. Baik, artinya kalau boleh disingkat berarti ITMA sendiri untuk saat ini masih menjalankan energi yang konvensional ya Pak ya. Tapi mungkin kedepannya nanti adakah arah untuk ke energi terbarukan untuk lebih luas lagi, atau untuk saat ini masih berfokus bagaimana bisa melayani mungkin ya Pak kebutuhan energi di provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa begitu dengan energi konvensional? Kalau yang namanya EBT, pemerintah kan selalu ada program yang disebut RUPTL. Jadi setiap beberapa tahun kan ganti. Nah, sekarang yang kita pegang adalah 25 sampai 2034 kalau nggak salah, RUPTL yang dari PLN kan. Di mana targetnya untuk pembangkit listrik baru sekitar 68 GW kalau nggak salah, hingga tahun 2030 dan 33, di mana 48 atau 46 sekitar itu adalah berbasis EBT. Nah itu kita memang perlu ikut. Tapi kondisinya adalah the policy of the government jangan berubah-berubah itu dulu deh. Karena kalau yang disebut posisi sebagai pengusaha setelah menentukan sebuah investasi, kan we cannot change today for tomorrow, kan nggak bisa. Ya, apalagi kalau itu kita kan berbicara long term investasinya, kan, investasi itu apalagi di sektor pembangkit energi jangka panjang. Jadi apalagi energi, kalau saat kita udah decide to invest, itu harus pikir bahwa 5-10 tahun ke depan how gitu kan. Tapi kalau di dalam perjalanan baru kita decide, baru kita mau mulai, kemudian berubah lagi, artinya itu kan menjadi problem utama. Nah kondisi yang disebut EBT, yang mencapai kondisi-kondisi investment ini, itu perlu ada yang nama kajian-kajian yang udah kita pegang. Terutama di dalam policy pemerintah, kita melihat bahwa kondisi itu kalau udah clear, kita sebagai pengusaha pasti ikut. Tapi kalau kondisi itu begitu di-decide, the investment done, policy-nya change, nah itu yang cilaka. Baik Pak, tapi sejauh ini Pak, berbicara mengenai kebijakan atau regulasi ya, khususnya mungkin di sektor energi. Sebetulnya Anda melihat seperti apa sih Pak, investor melihat kebijakan-kebijakan dan juga regulasi yang ada di tanah air? Tadi kan Anda menyatakan bahwa dari industri sendiri, begitu ya, dari sektor energi sendiri sangat berharap bahwa jika bisa dan jika memungkinkan, kebijakan regulasi ini jangan terlalu cepat berubah-berubah begitu ya Pak. Atau bahkan mungkin sebelum ditetapkan, sebelum dibuatkan peraturan, ada kajian-kajian sebelumnya begitu ya Pak. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kebijakan dan juga regulasi sejauh ini di mata investor? Pembangkit EBT ini yang disebut PLTS, jadi tenaga surya. Kondisi tenaga surya itu masih diliputi oleh beberapa kebijakan-kebijakan yang masih sangat amat tidak jelas, kondisinya berubah-berubah. Sehingga kalau bagi investor masuk ke sesi EBT ini akan mengalami banyak proses
infra yang belum sesuai, kemudian ada juga policy yang belum adopsi kepada apa yang pengusaha mengharapkan supaya ada return kan pada saat invest. Nah, itu yang perlu dikaji ulang oleh para pengusaha untuk melihat kebijakan-kebijakan pemerintah itu mendukung nggak ke dunia usaha. Kalau tidak, artinya pencapaian EBT sampai 10 tahun ke depan nggak mungkin akan capai 63%, 61%. Kondisi sekarang kan cuma 14-15%. Sedangkan kita punya target another 5-10 years has to be 50%, atau 60%. Nah, kondisi EBT ini kelihatannya RUPTL tadi yang itu yang harus difirmkan dulu bahwa tidak berubah. Jadi kalau disebut energi itu adalah PLN sendiri. Dari PLN itu mempunyai supply yang gas mana, yang pembangkit konvensional mana, yang EBT mana, baru yang lain-lain kondisinya. Karena EBT itu adalah kita bicara mungkin 10 years back kan. Ya. Tapi kelihatannya nothing so significant lah bahasa Inggrisnya. Sehingga kalau kondisi kita disuruh ikutin lagi EBT berikut, artinya kita harus kembali lagi RUPTL-nya yang ada komponen PLTS tadi, firm nggak? Kalau firm, artinya kita sebagai pemain kecil gampang untuk ikut. Tapi kalau pembangkit-pembangkit yang besar, mereka kan juga mempunyai kewajiban untuk mengikuti. Walaupun mereka itu menjadi bagian dari CSR ataupun dari mana, kan wajib ikut semua orang di EBT. Yang kita perlukan dari pengusaha adalah the policy of RUPTL dan the policy of PLN yang nggak boleh berubah-berubah itu. Baik, itu aja sih. Mungkin itu yang sangat diharapkan ya oleh para pengusaha di sektor energi EBT, ya Pak. Ya. Tapi kalau berbicara mengenai peluang Pak sektor energi khususnya energi baru terbarukan Pak di 5 tahun dan juga 10 tahun ke depan, sebetulnya peluangnya Pak seperti apa sih Pak? Apakah cukup promising atau Bapak memiliki pandangan lain? Selama PLN sebagai BUMN bisa mendorong, kita siap. Karena tolak ukur kita adalah semua yang disebut energi, pembangkit, EBT, dan lain sebagainya, itu kuncinya kan ada di PLN. Selama PLN itu bisa mendukung, bisa memberikan kita support, ya, vitamin kebijakan yang bagus, saya pikir pengusaha have no problem. Walaupun itu nanti jangka panjang, kayak kita sebagai pembangkit konvensional, kita juga udah tahu, begitu kita invest 5 years, sekian years kan udah pasti. Artinya EBT juga bagian daripada itu. Hanya regulasinya harus di-match antara yang sesungguhnya dari pemerintah yang mana menjadi sebuah dorongan, yang mana menjadi sebuah support. Itu.